buka lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendiskusikan materi tentang si Smart City ini. Smart City adalah sebuah konsep pengembangan sebuah kota yang dikaitkan dengan teknologi, tapi intinya adalah hanya mengelola sumber daya yang ada di kota tersebut supaya menjadi sebuah informasi. Nanti saya akan jelaskan komponennya apa, kemudian faktor-faktor pendukungnya seperti apa, kemudian contoh-contoh penerapan Smart City di luar negeri dan di Indonesia seperti apa. Nanti kita akan kupas habis mengenai hal tersebut. Kemudian di akhir nanti kita akan coba diskusikan seperti apa sih permasalahan-permasalahan di kota kalian. Kalian sebagai planner harus bisa berinovasi, harus bisa merancang, mempunyai ide-ide baru ketika di kota kalian itu ada masalah. Ya, sebagai planner tugasnya adalah menyelesaikan masalahnya. Untuk suara saya, apakah terdengar dengan baik atau putus-putus? Jelas Pak, jelas. Oke. Terdengar Pak, jelas. Aman Pak. Ada Sip. lancar. Oke, mantap. Oke, nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan potong di tengah-tengah juga, tidak apa-apa. Daripada harus menunggu di akhir, kemudian kalian lupa mau yang ditanyakan apa, yang didiskusikan apa, silakan potong saya aja. Nah, ini saya masuk ke konsep dan pengertian si Smart City itu. Kalau untuk secara definisi atau harfiah, yang mendefinisikan Smart City itu banyak, udah ada beberapa ahli di bukunya mendefinisikan Smart City itu apa. Tapi secara umum, Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakatnya mengelola sumber daya dengan efisien. Kemudian nanti dari pengelolaan sumber daya yang efisien tersebut memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau mengantisipasi suatu kejadian yang tidak terduga. Jadi sebenarnya untuk Smart City itu tidak harus selalu berhubungan atau berkaitan erat dengan teknologi, tapi salah satu unsur dari Smart City nanti memang teknologi yang banyak digali, tapi secara umum itu intinya Smart City adalah pengelolaan sumber daya, kemudian sumber daya itu nanti diolah, kemudian nanti dijadikan sebuah informasi ke warganya. Nah, itu adalah konsep dari sebuah Smart City. Nah, kalau dilihat komponennya, Smart City itu ada sekitar kurang lebih 6, tapi ada yang menambahkan lagi menjadi 7, 8, atau 10. Tapi konsep dasarnya yang didefinisikan oleh para ahli, itu mayoritas mengatakan bahwa komponen Smart City adalah ada 6 ini, yaitu ada bagian Smart Government-nya, ada bagian Smart Ekonominya, ada bagian Smart Life atau Smart Living-nya, kemudian ada yang namanya Smart People, kemudian ada yang namanya Smart Mobility. Tapi ada beberapa yang nambahin lagi, ada yang namanya Smart Branding kalau di Indonesia pengertiannya, kemudian ada yang namanya lagi Smart Environment, dan lain-lain. Tapi secara umum ini adalah konsep, ada 6 konsep dari Smart City. Jadi Smart City ini dia nanti membuat sebuah ekosistem di perkotaan, bagaimana smart government-nya, bagaimana smart ekonominya, bagaimana smart living-nya, kemudian bagaimana smart people-nya, dan bagaimana smart mobility-nya. Mungkin nanti di salah satu kota itu nggak tercakup 6-6-nya. Kalau belum tercakup 6-6-nya, Pak, apakah termasuk dikatakan Smart City? Ya, bisa aja gitu. Karena mungkin permasalahan di setiap kota itu berbeda-beda. Misalkan di kota Jakarta yang paling tinggi itu permasalahannya itu kemacetan, beda mungkin sama di Papua. Kalau di Papua nggak ada kemacetan, makanya di Jakarta dikembangkanlah misalkan Smart Mobility yang lebih ditekankan. Tapi kalau misalkan di Jayapura karena belum terlalu ada macet, ya belum perlu untuk mengembangkan Smart Mobility. Jadi nanti fleksibel, jadi semua komponen ini bersifat ekosistem, jadi membuat sebuah ekosistem di perkotaan untuk menjadikan sebuah Smart City. Nah,
ini ada sebuah video yang cukup menarik. Mungkin videonya udah agak cukup lama. Ini dibuat saya ambil dari YouTube tahun 2016-an. Ini ada sebuah konsep smart city di Belanda, di Amsterdam. Bagaimana pemerintah Amsterdam membangun kotanya dengan mengambil tema-tema dan konsep smart city. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Sebelumnya saya mau lupa share-nya, belum share audio. Saya share dulu audionya. Oke. Kita coba lihat sebuah video tentang smart city penerapannya di Amsterdam. Untuk suara videonya, apakah sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Sip, saya lanjutkan dulu videonya sambil saya narasikan. Ini konsep di Amsterdam, di Belanda. Jadi, sebagai planner kita harus memanage kompleksitas kerumitan yang ada di kota ini, kemudian membangun nanti dengan smart people, smart community, living togetherness, dan lain-lain. Nah, ini jargon dari Amsterdam itu dia menamakannya Smart City Amsterdam. Jadi Amsterdam City. Ini adalah jargon smart city di Amsterdam. Ini ada yang namanya smart light, kemudian dynamic traffic management, jadi mengelola jalan dengan dinamis. Internetnya dipasang dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian ada FF untuk mengontrol energi di rumah, perangkat di rumah. Kemudian ini augmented reality. Bisa belajar di mana aja, nggak harus di bangku kuliah. Kemudian memonitoring kesehatan. Amsterdam City. Ini adalah salah satu konsep dari kota pintar atau kota cerdas yang ada di Amsterdam. Jadi nggak semua komponen-komponennya itu ada mungkin di Amsterdam, tapi ya tergantung masalah atau prioritas mana yang mau diutamakan di kota tersebut untuk membangun sebuah konsep smart city. Nah, ini dari contoh yang global, saya masuk ke masing-masing komponen nanti, tapi sebelum masuk komponennya, ini ada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor pendukung dari sebuah smart city. Yang totalnya ada kurang lebih ada 8 faktor. Yang pertama adalah manajemen dan organisasi. Jadi untuk smart city itu biasanya bisa berkembang, bisa di-maintain di sebuah kota itu ketika smart city itu ada organisasi yang mengelolanya. Nah, contohnya kalau di Indonesia, kalau kalian main-main di Jakarta, itu ada yang namanya Jakarta Smart City. Itu udah dibikin bentuk layanannya di Jakarta. Jakarta itu membuat BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, setingkat kalau di kita itu, kalau yang umumnya itu kayak rumah sakit. Jadi sebuah badan yang bertugas untuk melayani masyarakatnya di BLUD ini, tapi dia melayani tentang si smart city ini. Produknya ada yang namanya Jaki atau
Jakarta Smart City, saya lupa apa namanya. Di sana dikembangkan banyak aplikasi untuk mempermudah masyarakatnya. Nah, salah satu contohnya si Jakarta Smart City ini, dia bikin aplikasi. Kalau yang pertamanya namanya Clue, tapi kalau nggak salah sekarang berubah namanya jadi Jak Lapor. Jadi dia bikin apps tentang laporan-laporan dari warganya. Jadi kalau warga DKI melihat misalkan ada banjir, kemudian ada jalan rusak, nanti si warga Jakarta itu tinggal melapor ke Jak Lapor ini, kemudian diupload melalui aplikasinya, melalui smartphone-nya. Kemudian nggak hanya melaporkan saja, tapi si pelapor itu bisa melihat statusnya, apakah sudah ditangani sama dinas terkait. Misalkan di sini ada seorang warga yang melaporkan ada penumpukan sampah di sebuah lokasi di kota Jakarta. Kemudian warganya itu memfotonya, kemudian melaporkan melalui aplikasi Jak Lapor tersebut. Kemudian dari aplikasi tersebut nanti kelihatan apakah sudah diteruskan ke Dinas Kebersihan Kota Jakarta atau belum. Nanti ada statusnya kelihatan notifikasi. Oh, ketika misalkan sudah diterima oleh Dinas Kebersihan, nanti ada notifikasinya. Kemudian nanti juga ada notifikasinya apakah sudah ditangani atau belum sama si Dinas Kebersihan tersebut. Jadi kalau sekarang selama ini kita warga banyaknya lapor tanpa ada tindak lanjut dari dinasnya. Tapi melalui aplikasi Jak Lapor ini, si pemerintah Jakarta itu udah terbuka, jadi masyarakat bisa tahu, oh ternyata sudah ditangani oleh misalkan Dinas Kebersihan. Nah, semua itu bisa berjalan kalau ada sebuah manajemen atau organisasi yang mengurus si aplikasi tersebut. Nah, kalau di Jakarta yaitu namanya Jakarta Smart City ini, JSS ini, yang mengurus semuanya. Kemudian yang kedua adalah teknologinya. Nah, kayak tadi, teknologi-teknologi internet yang canggih, kemudian apps-apps yang canggih, itu memang harus salah satu faktor pendukung dari si Smart City itu berkembang ataupun dapat diimplementasikan di sebuah kota. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini biasanya yang sebagai faktor pendukung utama yang bikin nanti peraturan-peraturan, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya, itu peran pemerintah itu sangat penting di sini. Kemudian ya biasanya Smart City itu dianggarkan dulu oleh pemerintahnya, bikin aplikasi-aplikasi, mungkin nanti pihak-pihak swasta yang ada di kota tersebut baru bikin aplikasinya juga selain pemerintah. Kemudian ada yang keempat itu adalah faktor kebijakan. Nah, biasanya pemerintah itu mengeluarkan kalau misalkan membuat Smart City itu ada turunannya, bikin perdanya atau peraturannya atau kebijakannya. Nah, ini sangat penting karena ini bisa mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan ya tadi si Smart City-nya. Kayak tadi si Jak Lapor udah dibikin sama pemerintah, ya harusnya dibikin peraturan yang menggiring atau mengarahkan si warga untuk menggunakan aplikasi tersebut. Lanjut lagi ke masyarakat ya. Kalau masyarakatnya tidak peran serta atau ikut aktif dalam pengembangan Smart City ini, kayak misalkan masyarakatnya tidak menggunakan tadi Jak Lapor, ya sama aja nanti si Smart City ini nggak akan berjalan gitu. Jadi salah satu komponennya adalah masyarakat. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi juga biasanya di Smart City ini baru berkembang dengan baik ketika misalkan taraf kehidupan ekonomi masyarakatnya udah menengah ke atas. Kemudian kemampuan pemerintahnya juga dalam pengelolaan anggaran atau dana APBD-nya sudah agak menengah dan ya udah cukup baik lah gitu. Jadi salah satu faktor pendukungnya adalah ekonomi. Kemudian infrastruktur nih. Nah, ini yang kemarin di awal-awal zamannya
Ridwan Kamil untuk membangun Smart City di Bandung, itu Pak Ridwan Kamil membangun jaringan-jaringan Wi-Fi di taman-taman, yaitu salah satu upaya untuk membangun infrastruktur. Jadi pembangunan Wi-Fi, kemudian pembangunan aplikasi-aplikasi. Kalau nggak salah di zaman Ridwan Kamil itu setiap dinas itu diwajibkan bikin sebuah aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir ya lingkungannya atau environment. Nah, masuk ke subindikator yang pertama itu ada yang namanya smart people. Nah, sebagian masyarakat itu berpartisipasi secara langsung demi terciptanya smart city. Jadi ini salah satu komponen yang penting juga dalam masyarakat dalam smart city, yaitu smart people. Jadi kalau masyarakatnya memang belum tanda kutip bukan hanya dari pendidikan aja ya. Kalau di sini ya intinya adalah berpartisipasi. Jadi kalau misalkan ada kegiatan dari pemerintahnya, masyarakatnya ikut, nggak acuh terhadap kegiatan tersebut. Kalau ada aplikasi-aplikasi kayak Jak Lapor itu banyak yang misalkan melaporkan kalau ada salah di kotanya. Nah, ini adalah salah satu bagian dari si smart people. Pengaruhnya apa sih? Pengaruhnya biasanya kalau misalkan smart people-nya sudah berkembang di sebuah kota tersebut, dia masyarakatnya itu rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publiknya itu dia akan meningkat. Kemudian biasanya partisipasi dalam proses demokrasi juga itu meluas. Kemudian menguatnya serasian dan menurunnya angka-angka kejahatan. Kalau kalian lihat contoh di negara-negara Eropa Skandinavia yang kayak Denmark, Swiss dan lain-lain, itu memang masyarakatnya sudah tinggi ya, termasuk terbentuk juga smart people. Biasanya pada umumnya kejahatan-kejahatan di negara atau kota tersebut biasanya memang menurun. Lanjut ke yang ketiga adalah smart economy nih. Perkembangan pembangunan bisnis atau ekonomi yang dipengaruhi kegiatan-kegiatan seperti inovasi industri, meningkatkan persaingan pasar, dan peningkatan kesejahteraan. Nah, salah satunya untuk smart economy ini adalah marketplace yang sudah banyak di internet sekarang di Indonesia. Ada Bukalapak, ada Lazada, ada misalkan Tokopedia. Nah, itu adalah salah satu inovasi dari smart economy. Kalau zaman dulu UMKM, usaha masyarakat kecil menengah itu untuk memasarkan produknya itu susah banget, harus door to door memasarkan ke setiap komunitas, ke setiap warga. Kalau sekarang UMKM punya produk, tinggal aja foto kemudian upload di marketplace di Shopee, di Bukalapak atau di Lazada, kemudian dikasih harganya, kemudian tinggal nanti kalau ada pemesanan langsung dikirim lewat misalkan JNE, si cepat dan lain-lain, ya udah lebih mudah untuk UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Jadi kalau tinggal gimana si pengusaha-pengusaha ini memanfaatkan si teknologi ini untuk memasarkan produknya. Nah, sebuah riset yang pernah saya dengar, saya baca, itu sekarang manusia atau orang-orang per Januari 2020 disurvei itu ada di depan internet, menggunakan akses internet itu selama 1 hari itu rata-rata sekitar 6 jam 59 menit. Jadi kurang lebih ya 7 jaman. Jadi orang-orang mengakses internet apakah lewat laptop, apakah lewat misalkan handphone, rata-rata 6 jam 59 menit. Kemudian rata-rata orang mengakses sosial media itu sekitar 3 jam per hari. Jadi kalau kalian melihat peluang ini, situasi ini, ya kalian tinggal sekarang pemasarannya untuk misalkan produk dan lain-lain
mengarahnya udah bukan offline lagi. Sekarang untuk ekonomi sudah ke online semua, karena orang-orang hampir sepertiga dari hidupnya di seharian itu ada di depan internet. Jadi peluang untuk memasarkan produk lewat internet, ya peluang dilihat oleh orang di internet juga semakin tinggi. Nah, itu untuk si smart economy. Kemudian ada namanya smart government, tapi nanti ini agak kehalangan dengan videonya. Tapi intinya smart government itu gimana sih pemerintah itu bisa meningkatkan pelayanan publiknya memanfaatkan si teknologi informasi. Ya, salah satunya kalau di Bandung itu membuat apps. Nah, kalau yang terakhir saya gunakan itu pembuatan kartu keluarga. Waktu anak saya lahir, saya nggak harus ngantri dulu ke Disdukcapil, kemudian melihat validasi syarat-syaratnya dan segala macam. Sekarang kalau kalian mau bikin kartu keluarga, kalian tinggal lihat syarat-syaratnya di internet, di aplikasinya. Kemudian kalian ambil nomor antriannya juga lewat SMS atau lewat aplikasinya, langsung keluar notifikasinya. Oh, hari Rabu jam 9 saya harus datang ke Disdukcapilnya, atau misalkan ke gerai-gerai yang udah ada di mall-mall. Ya udah, tinggal saya bawa persyaratannya sesuai yang sudah diterapkan. Kalau dulu saya harus nanya dulu ke Disdukcapil, persyaratannya apa aja, A, B, C, D, F, G. Kalau sekarang udah ada di internet. Kemudian kalau dulu harus ngantri dan kadang-kadang nggak dapat nomor antriannya, kalau sekarang ya karena udah ada aplikasinya, udah jelas, datang misalkan hari Rabu jam 9, saya tinggal datang, kemudian saya tinggal menyerahkan dokumennya, kemudian dicek dulu fisiknya, setelah itu ya udah pulang lagi ke rumah. Nanti kalau sudah jadi kartu keluarganya, nanti ada notifikasi dari aplikasinya atau SMS-nya bahwa si kartu keluarga itu sudah jadi. Nah, itu adalah salah satu penerapan smart government yang sudah banyak berkembang di Indonesia. Nah, yang lainnya masih banyak lagi. Kemudian ini ada namanya smart living, yaitu paradigma gaya hidup yang mengutamakan kecermatan, kepraktisan, dan kreativitas. Karena kan kalau sekarang untuk hidup, misalkan kalau zaman dulu rumah itu gede-gede, luas-luas, jadi peruntukan ruangan itu bebas. Nah, kalau sekarang lahan di perkotaan itu makin mahal, makanya orang-orang hanya mampu untuk membeli rumah-rumah atau apartemen yang sempit-sempit. Makanya gaya hidup itu berbasiskan ya kecermatan, kepraktisan, ataupun kreativitas. Nah, ini ada sedikit contoh smart living yang mungkin sudah banyak diaplikasikan juga di apartemen-apartemen yang ada di Indonesia. Kenapa nggak jalan sebentar? Saya restart dulu. Jalan. Oke, saya coba dulu. Ini lokasi banyak di apartemen ukurannya studio kecil-kecil, jadi misalkan menyimpan benda peralatan untuk bisa menarik, atau misalkan apartemennya kecil susah buat jejak besi itu sekarang ya dikeluarkan atau dimanfaatkan
meja, hasil lemarinya, meja dan kursi itu disimpan di lemari, di kolong dan di balik TV. Jadi kalau ada tamu aja di meja tersebut baru dikeluarkan, baru dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan nggak ada tamu ya, biar ruangannya lebih luas, ya, meja dan kursi itu disimpan di lokasi yang memang tidak menggunakan space seperti ini. Contoh-contoh dari smart living. Di Indonesia juga udah banyak yang menerapkan seperti ini. Di apartemen-apartemen banyak yang sudah didesain seperti ini, atau di komplek-komplek misalkan yang modern. Kalau nggak salah di Jakarta kayak di BSD dan lain-lain, itu udah banyak pengembang yang menerapkan tentang si smart living ini. Perabotannya itu udah dikoneksikan dalam aplikasi apps-nya, TV, AC, kemudian kompor, itu bisa ada perumahan-perumahan yang sudah menyediakan furniturnya, dan perabot-perabot rumah tangga itu bisa dikontrol oleh aplikasi yang ada di handphone. Nah, kemudian juga ada smart mobility, yaitu konsep masyarakat yang berkelanjutan untuk memungkinkan kelancaran transportasi yang nyaman dan aman, serta untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan transportasi. Nah, ini contoh-contohnya adalah mobil listrik. Jadi sekarang udah mulai rame nih mobil listrik di Indonesia. Udah ada masuk Tesla itu yang paling murah, merek mobil itu sekitar 1,3 atau 1,6 miliar, saya lupa. Kemudian ada Hyundai yang lebih murah lagi, sekitar 500 sampai 600 juta. Jadi untuk kedepannya memang untuk mobil itu pengembangannya ke listrik. Kenapa ke listrik? Yang pertama itu lebih konsumsi energinya lebih hemat dibandingkan bahan bakar fosil, bensin, bensin atau solar dan lain-lain. Kemudian juga dia ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan karena lebih sedikit untuk menghasilkan polusinya gitu. Kemudian ada juga konsep-konsep ride sharing. Nah, kalau dulu zaman saya kerja di Jakarta tahun 2008 sampai 2014, saya Senin pagi itu udah siap-siap di travel untuk pergi ke Jakarta, atau saya bawa mobil sendiri buat pergi ke Jakarta. Ya, kemudian pulang hari Jumat sore, siap-siap di travel, ataupun di bawa mobil sendiri, ya pulang sendiri. Satu mobil ya cuma satu orang. Nah, dengan konsep-konsep ride sharing, kalau zaman dulu itu berkembang tentang ada yang namanya komunitas Nebengers. Ntar saya stop dulu sebentar. Oke, saya lanjutkan kembali. Jadi tahun 2012 sampai 2013 itu berkembang ada yang namanya komunitas Nebengers, itu berkembangnya di Twitter. Jadi daripada saya bawa mobil sendiri, jadi ada beberapa orang yang bolak-balik Jakarta membawa mobilnya sendiri, yang harusnya mobil itu bisa diisi 4 sampai 6 orang. Jadi konsepnya itu mereka membuka tumpangan, tapi sama juga membayar, tapi harganya lebih murah dari travel. Misalkan ongkos
bensinnya itu habis sekitar 1 jalan 150.000, kemudian tolnya itu 100.000, berarti cuma 250.000. Ya udah 250.000 dibagi misalkan 6 orang, jadi satu orang cuma membayar sekitar 50.000. Jadi masih ada untung buat si driver yang pemilik mobil. Kemudian dia juga gratis pergi ke Jakarta dengan ada ongkos si bensinnya dibayarin, kemudian tolnya dibayarin. Itu cukup lumayan efektif. Jadi setiap pagi itu Senin pagi, kemudian Jumat sore, saya lihat di komunitas Nebanger tersebut ada nggak yang mau pergi ke Jakarta, ada nggak yang mau pulang ke Bandung, apakah lokasinya dekat dengan saya? Ya udah, kalau lokasinya dekat dengan saya, tinggal janjian. Ya udah, nanti janjian di mana dan jam berapa, nanti pergi bareng-bareng gitu. Ini lebih murah dari ketika saya harus naik travel, harganya bisa 100 ribuan lebih, ataupun kalau saya membawa mobil sendiri ya harus bayar tol sendiri, bensin sendiri, ataupun ya saya harus capek bawa mobil sendiri yang berisikan cuma satu mobil satu orang. Nah, ini salah satu konsep-konsep smart mobility. Saya juga sekarang nggak tahu apakah si komunitas Nebangers itu masih jalan atau enggak, tapi yang jelas tahun 2012 sampai 2014 sih lumayan aktif itu untuk komunitas Nebangers. Kemudian ada yang namanya Smart Government. Ini salah satu contoh video dari pemerintahan di UEA atau di Abu Dhabi yang mengembangkan tentang pembayaran elektronik. Kalau di sini pembayaran elektronik itu seperti Danaku, seperti OVO, seperti GoPay. Nah, kalau di Abu Dhabi ternyata itu udah dikembangkan di semenjak tahun 2008. Jadi untuk pembayaran kayak rekening listrik, rekening air, itu udah berbasiskan uang elektronik. Kemudian masyarakatnya itu memang harus mengisi saldo ke uang elektronik tersebut, kemudian baru membayar ke pemerintahnya. Ini adalah uang elektronik yang resmi dari pemerintah si Abu Dhabi-nya. Nah, beda kalau di kita banyak yang mengembangkannya itu adalah pihak swasta, ya dari Gojek, dari OVO-nya, dari Danaku. Tapi kalau di Abu Dhabi itu yang mengembangkan uang elektroniknya itu dari pemerintahnya sendiri. Nah, The visionary leadership of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, raised a city out of the desert. With every passing week, we break new records, and the world is watching. Now we're working together to set a global standard for smart government, where technology brings agencies into perfect synchronization, transforming the way we interact with the people of Dubai. Dubai Smart Government is already leading the charge with its M-Pay app. In the past, government agencies have operated independently, and for many services, residents manage multiple transactions for personal, family, and business use. Whether paid online or in person, every service and account is managed separately. Multiply that by 2.1 million people, and we have many millions of payments per month, and millions of lost hours that agencies and citizens alike could put to better use. But that is the past. The M-Pay app from Dubai Smart Government combines inquiry about and payment of the fees of a package of widespread services provided by a number of government and private entities in a new, innovative manner, in one step and under one roof. Instead of millions of individual payments, users can make all their payments in a single action through the auto payment feature. And because the app is free, easy to use, and offers 24/7 access to customers, more people are joining every day. M-Pay launched in 2008, and yearly growth in adoption and use has been exponential. In the past year alone, the app has been downloaded around 80,000 times, and around 55,000 registered users make 300,000 successful transactions.
The total amount collected through MPay over the first 9 months of this year grew by 600% compared with the same period last year. With each new user and other government entities joining the app and new services of concern to the public added under one roof, Dubai is setting a new standard for how government services are upgraded in the digital age. Customers are now enjoying a more positive experience with government entities and are having more time for the things that really matter. The standards set by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum are an inspiration to Dubai and the world, and we are honored to see them realized as the MPay app continues to make more milestones. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan smart government itu ya tadi yang saya jelaskan tentang pembayaran uang elektronik. Tadi ya dijelaskan bahwa si MPay ini setiap transaksi itu nggak usah ada biaya tambahan. Kalau kita bayar misalkan listrik pakai OVO, pakai GoPay, itu biasanya ada cas biaya, biasanya cuma 2.000 atau 4.000, tapi lumayan untuk untuk mereka. Nah, kemudian kenapa di Indonesia sekarang berlomba-lomba untuk mengumpulkan dana membuat imani seperti ini ya, karena ya kalau saya lihat ini aja deh, saya kalkulasikan secara sederhana, misalkan di Kota Bandung ada penduduknya sekitar 2,5 juta jiwa orang di Bandung. Kemudian misalkan punya aja saldo 100.000 per orang di misalkan e-wallet atau GoPay ataupun OVO. Berarti sekitar ada dana sekitar 250 miliar dikelola oleh si pengelola tadi uang-uang elektronik tersebut. Ya, ini misalkan diputarkan dan segala macam ya, saya nggak tahu aturannya seperti apa, tapi ternyata ini uangnya cukup gede nih untuk pengelolaannya. Ini cuma di Kota Bandung aja yang penduduknya misalkan hanya 2,5 juta jiwa. Kalau misalkan di Indonesia, misalkan Indonesia penduduknya 250 berapa sih sekarang, 300 juta. Misalkan taruh aja cuman ada 10%-nya masyarakat Indonesia yang punya tadi uang elektronik di platform pemerintah, misalkan ada 30 juta orang yang mengakses tadi uang elektronik misalkan untuk pemerintah, kali aja misalkan setiap orang punya ya 100.000 lah, 100.000. Ini bisa sampai 3 ini kan juta, miliar, triliun. Bisa ada 3 triliun dana yang bisa dikelola sama pemerintahnya nih. Yang asalnya uang itu uang fisik berubah menjadi uang elektronik nih, 3 triliun ini. Ya, nanti dikelola seperti apa ya, saya nggak tahu aturannya seperti apa, tapi bukan jumlah yang kecil kalau uang 3 triliun ini gitu. Kemudian setelah smart government masuk ke contoh smart city yang ada di Bandung. Nah, di Bandung ini udah dikembangkan yang namanya Bandung Command Center, itu di agak bawah di Balai Kota, di kantornya Wali Kota. Kalau sekarang ya Wali Kotanya adalah Pak Oded, tapi ini dibangun di zamannya Pak Ridwan Kamil. Konsepnya seperti apa sih? Konsepnya Command Center itu ngambil dari luar negeri. Jadi beberapa kota yang sudah maju smart city-nya dia punya sebuah ruangan khusus yang isinya itu layar-layar gede. Nah, layar-layar gedenya itu buat apa sih? Buat menampilkan apa sih? Biasanya menampilkan data-data yang kemudian nanti dianalisa, misalkan menjadi sebuah big data, kemudian analisa tersebut digunakan untuk membuat sebuah kebijakan di sebuah kota. Apakah misalkan, ada yang macet dan segala macam, langsung nanti koordinasi sama misalkan pihak kepolisian atau TMC Polri, bagaimana pengelolaan macet di suatu titik tersebut. Kemudian, jam segini ada misalkan kerusuhan, nanti koordinasi sama siapa, jam segini ada misalkan kebakaran,
langsung dari command center situ dia koordinasi sama pemadam kebakaran. Nah, itu konsep dari command center itu seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu ada 911. Nah, harapannya masyarakat juga nanti mengakses ke sebuah layanan tertentu, kemudian laporan masyarakat tersebut diproses di command center tersebut, baru nanti diselesaikan sama si SKPD terkait. Nah, ini ada contoh pengembangan command center yang ada di Kota Bandung. Kita lihat dulu bersama-sama. Nah, ini canggih, pembangunannya hampir berapa puluh miliar, saya lupa. Kalau nggak salah yang bangunnya LAPI ITB. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi kalau kalian pernah lihat Star Trek atau Star Wars, ya, kapal-kapal induknya seperti ini, ada layar besar. Kemudian zaman-zamannya Ridwan Kamil kan setiap SKPD punya aplikasi, nah bisa diakses aplikasinya dari sini. Jadi semua data itu ditarik ke sini, apakah tentang ekonomi ataupun aset, jadi semua ada sebarannya, ada tampilannya, itu ada di command center ini. Kemudian supervising city development, foto-foto, kemudian CCTV, itu bisa diakses juga dari sini. Kayak Singapura itu kota yang paling lengkap CCTV-nya. Bandung juga ingin ke arah sana. Kemudian ada aplikasi lapor, kayak tadi kalau di Jakarta ada yang namanya Jak Lapor, kalau di Bandung Lapor. Saya sendiri juga belum pernah mencoba ke websitenya atau aplikasinya. Nah, ini intinya dia ingin mengontrol semua kegiatan dari ruangan ini. Konsepnya awal seperti itu. Intelligent video analysis, ketika misalkan ada pencurinya lewat pakai mobil, motor, bisa di tracking sama si video-video tersebut kalau memang CCTV-nya memang sudah banyak. Kemudian ada lagi ini pemadaman listrik dan segala macamnya. Kalau ada pemadaman listrik, mana daerah yang terdampak, kemudian mengontrol, lihat gimana sih traffic dari media sosial, karena ya banyak isu permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat melalui media sosial, jadi dipantau juga. Kemudian zaman-zamannya di Bandung waktu itu ada banyak pembegalan. Nah, pemerintah Kota Bandung kalau nggak salah bekerja sama Telkom, mereka membangun peningkatan ini jadi aplikasi. Kalau ada klik peningkatannya, kemudian nanti akan teruskan ke dinasnya atau petugas lapangannya. Sifat datanya di konsep Twitter tugas perbaikan jalan. Nah, jadi intinya ya salah satu rancangan dari Smart City Kota Bandung ini ya biar warga dan pemerintahnya itu lebih interaktif, kemudian data-data itu semua terkumpul di pemerintah Kota Bandung,
Tadi ada video, ada CCTV, ada data tabular, semua nanti dikumpulkan di pemerintah Kota Bandung, kemudian nanti diolah di Bandung Command Center ini. Kalau nggak salah di Bandung itu udah ada yang namanya open data, jadi semua data dinas juga udah diupload ke internet, dari data BPS, data apapun itu ada di sana. Jadi kalau kalian mau download, tinggal masuk cari di Google, namanya Open Data Bandung. Nah, cuman masalahnya apa? Masalahnya itu ternyata nggak semua teknologi yang canggih yang berhasil di luar negeri itu bisa diterapkan di kita gitu. Nah, dari tahun 2016-2017 saya tidak terlalu melihat perkembangan dari Bandung Command Center. Banyaknya kalau keluar di berita itu dipakai untuk penerimaan tamu dari luar kota ataupun luar negeri. Biasanya diterimanya di Bandung Command Center karena memang tempatnya bagus, tempatnya canggih gitu. Tapi untuk pengoperasiannya mungkin belum optimal, kayak tadi menggabungkan data, membuat analisis dari media sosial, dari data yang ada, itu belum optimal berjalan dengan baik. Yang sudah agak bagus yang kemarin saya lihat itu ya di Jakarta, karena Jakarta memang udah punya lembaganya sendiri, dibikin BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, ada kepalanya, ada organisasi struktur perangkat dan segala macam, semua data-data tuh itu mereka analisis kayak yang sederhananya aja, orang men-tap busway, masuknya dari mana, keluarnya dari mana, mereka analisis tuh koridor mana yang penumpangnya paling banyak, yang mereka analisis. Berarti kalau memang kurang nanti armadanya, berarti di koridor tersebut tunggunya mungkin harus diperkecil dengan cara apakah misalkan jalurnya disterilkan atau misalkan armada di koridor tersebut ditambah. Nah, itu salah satu contoh analisis data cuman hanya dari dari hasil tap masuk dan keluar penumpang di busway. Banyak lagi yang bisa dianalisis dari data-data yang ada di sebuah kota. Nah, ini paling yang terakhir ada contoh smart city, tapi dalam infografis animasi yang konsep-konsep yang bisa kita terapkan. Nah, ini contohnya. Teknologi adalah konsep atau melalui digital. Kemudian, nah ini intinya tadi mengolah sumber daya atau informasi yang ada, kemudian dioptimasikan resource-nya, kemudian proper developmental development. Making city more life, jadi ya, buat sebuah kota itu lebih nyaman ditinggali oleh penduduknya. Contohnya adalah smart light. Jadi kalau lampu PGU itu nyala dari jam malam sampai 5 pagi itu konsumsi listriknya tinggi, dipasanglah smart light, hanya nyala kalau misalkan ada aktivitas orang yang jalan di bawahnya. Jadi kalau nggak ada orang, mati lampunya. Kita terangin aktivitasnya, kita menggunakan energi. Kemudian di aplikasi parkir, jadi kalau misalkan di beberapa mall Jakarta kita bisa mereservasi parkirnya itu di rumah dan dari parkir di rumah. Kemudian kalau ada mobil listrik, charging station, kalau di Jakarta ada beberapa charging station yang disediakan oleh BUMN, jadi mobil listrik itu bisa kita. Kemudian ini adalah keutamaan untuk orang-orang disabilitas. Dan ini kalau sampah sudah penuh, baru nanti dapat notifikasi ke sampahnya, jadi langsung datang ke tempat yang sampah sudah penuh. Kalau misalkan sampahnya belum penuh atau kosong, udah petugasnya nggak usah datang, karena waktu dan rutenya.
kemudian mengontrol air pollution dipasangkan bagaimana polanya, kemudian kalau banjir dan segala macam dari ketinggian air dan misalkan terjadi sebuah kecelakaan ini, nanti dari command centernya akan terlihat misalkan CCTV-nya dari command center akan langsung menghubungi misalkan ambulansnya, kemudian diatur di lalu lintasnya biar bisa ambulansnya terus jauh, kemudian dikontak juga rumah sakitnya untuk menyediakan ruangan untuk lain. Ini ada asisten, konsultasi, kemudian environment station, remote monitoring, video management, automatic monitoring, dan masih banyak lain yang terkait di smart city. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep-konsep dari si Smart City. Jadi tadi udah dijelaskan mengenai pengertiannya, kemudian komponennya, ada yang namanya faktor pendukungnya juga, kemudian contoh-contoh tadi komponen-komponen Smart City ada Smart Government, Smart Economy, Smart Mobility, dan lain-lain. Nah, nanti sekarang kita akan coba diskusi kayak gimana sih penerapan di Smart City di Indonesia, khususnya nanti di wilayah kalian. Nah, nanti untuk tugas minggu ini sederhana. Jadi kalian nanti melakukan sebuah benchmarking contoh-contoh Smart City yang ada di luar kota kalian lihat, kemudian kalian identifikasi di desa kalian atau di kota kalian itu permasalahannya seperti apa. Seperti kalau yang kemarin tugas aplikasi kan skupnya masih kecil. Nah, kalau sekarang skupnya udah agak meluas nih, sebuah permasalahan desa atau misalkan permasalahan kotanya seperti apa. Kemudian kalian pilih salah satu inovasi Smart City yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, semua tidak harus selalu berbau IT ya, ataupun teknologi. Tadi kalau Smart People kan bisa membangun komunitas-komunitas ataupun yang lain. Kemudian tahapannya kalau kalian nanti dibikin dalam sebuah PPT 1-5 halaman atau 5-10 halaman, nggak usah terlalu banyak. Poin-poinnya apa sih? Kalian harus bikin atau memflorkan atau menjabarkan masalahnya apa sih di kota tersebut atau di kota kalian. Kemudian kalian benchmarking di luar negeri kalau ada permasalahan seperti itu, seperti apa sih solusinya. Kalian jelaskan, oh di negara ini permasalahan untuk kalau ada apa itu misalkan salah satunya yang saya mau angkat misalkan masalah kemacetan di pasar. Misalkan ada masalah kalau di Cimahi itu kalau saya pasar antri yang di bawahnya itu macet banget karena banyak orang yang ngetem dan segala macamnya. Nah, masalahnya kemacetan. Nah, benchmarkingnya, di luar negeri kalau untuk ke pasar itu udah ada yang drive-thru. Jadi drive-thru itu nggak cuma KFC, nggak cuma McD aja. Ternyata untuk pasar juga udah banyak yang drive-thru. Daripada saya pesan di Shopee atau di Bukalapak sayuran atau misalkan ayam harus nunggu 2-3 hari baru datang, ya udah saya pakai yang drive-thru si pasar ini gitu. Itu cari benchmarknya di luar negeri seperti apa. Kemudian kontekstualisasi dalam wilayah. Jadi ada faktor-faktor yang harus disesuaikan. Nggak semua teknologi itu yang ada di luar negeri atau yang sudah berjalan di luar negeri atau yang sudah berhasil di luar negeri itu
bisa langsung jalan, harus disesuaikan. Apa sih yang harus disesuaikannya? Nanti kamu cari tahu apa sih faktor-faktor yang harus disesuaikan dengan budaya atau kondisi yang ada di kota kamu atau di daerah kalian. Kemudian nanti ide yang dikembangkan, oh kalau tadi idenya adalah misalkan tadi drive-thru pasar, jadi saya tinggal mesen di aplikasi, oh saya mau mesen cabai 1 kilo, daging 1 kilo, kemudian bawang setengah kilo, ikan misalkan ikan berapa kilo, ya udah dipesan dulu di aplikasinya. Kemudian nanti ada notifikasinya, oh bisa diambil misalkan jam 1, jam 12, jam 9. Ya udah nanti saya tinggal datang ke si pasarnya, udah drive-thru, saya tinggal misalkan scan QR code-nya, kemudian nanti langsung tuh barangnya itu udah di-packing, udah dipaket, ya udah saya tinggal ambil karena pembayarannya udah pakai tadi si uang elektronik atau ditransfer dan lain-lain. Nah, jadi kalau mau ke pasar itu udah nggak usah berdesak-desakan lagi, nggak usah ada macet-macetan, ya tinggal masuk ke drive-thru-nya, tinggal nanti ngambil langsung paketnya udah dibungkus dan lain-lain. Itu lebih efektif gitu. Itu adalah salah satu contoh inovasinya. Nah, yang saya mau sekarang ya silahkan coba kita diskusi dulu. Silahkan kalian nyalakan videonya, materinya sudah selesai. Kita coba akan diskusi atau kalian